Bab 3061. Bab 3061. Bang, bang. Yang terjadi selanjutnya adalah dua suara keras setelah serangan Leon menghantam serangan penjaga Marvin. Hal yang sama terjadi lagi. Sisa kekuatan serangan Leon terus berputar ke arah para penjaga dan menghantam mereka. Para penjaga diledakkan dan terlempar hampir 10 kaki jauhnya karena kekuatan tersebut. Saat mereka mendarat, rasa sakit datang menyerang dada mereka. Keduanya memancarkan seteguk darah dan tergeletak di lantai tampak lemah. Mengikuti jejak Marvin, mereka juga kehilangan kemampuan pertarungan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sally, Lucian, dan Marvin tercengang dan terkejut. Terutama Lucian dan Marvin. Mereka tidak pernah menyangka Leon bisa mengalahkan para penjaga karena usianya. Namun, kenyataan kejam menamparkan wajah mereka. Tamparan yang dingin dan keras. Mereka tidak pernah bermimpi Leon bisa menghentikan serangan kuat para penjaga hanya dengan satu ayunan tangan dan dengan mudah melukai mereka juga. Sungguh sulit dipercaya. Selama 1 menit di sana, mereka merasa sangat terkejut hingga rahang mereka hampir terjatuh ke lantai. Sial, luar biasa sekali. Tuan Wolf, kamu sangat kuat. Setelah Sally menenangkan diri, dia diliputi kebahagiaan dan senyum lebar di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana tepatnya Leon mengalahkan penjaga Marvin, ada satu hal yang dia yakini. Dengan Marvin dan kedua pengawalnya terluka, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Marvin untuk menyakiti Leon. Itu melegakan bagi Sally. Sekarang dia mengerti mengapa Leon berjanji untuk tetap tinggal dan memprovokasi Marvin dengan menyebut Marvin sebagai serangga. Awalnya dia mengira Leon sombong. Sekarang dia tahu dia salah. Leon mampu dan kuat. Persepsinya salah. Dia meremehkan kemampuan Leon. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia muda? Marvin mengumpat. Bertentangan dengan kegembiraan Sally, Marvin sangat kecewa. Tidak masuk akal mengapa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan pengawalnya. Terlalu sulit baginya untuk menerima kenyataan kejam ini. Mason, buang ketiga sampah ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi di toko. Perintah Leon. Meskipun Marvin bertindak arogan dan bagaimana ia mencoba menindas Legend dan Leon yang licik, ia berpikir Marvin dan para pengawalnya mendapat hukuman yang pantas mereka terima. Dia tidak mau repot-repot berduka dengan mereka lagi. Ya Pak, jawab Mason. Lalu dia berjalan menuju Marvin dan para penjaga. Meraihnya seperti dia sedang menangkap seekor anjing dan melemparkannya keluar dari toko. Pada saat yang sama, Tuan Negus memburuk setelah melihat bagaimana Leon mengalahkan Marvin dan para penjaga. Dia khawatir Leon akan mengincarnya selanjutnya jadi dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ketika tidak ada yang menyadarinya. Bab 3062. Bab 3062. Setelah Marvin dan para penjaga diusir dari toko, Sally mendekati Leon. Tuan Wolf, terima kasih banyak. Terima kasih telah mengungkap Marvin dan Tuan Negus. Terima kasih telah menyelamatkan bisnisku. Sally mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Nona Summers. Kita berteman, bukan? Itulah yang dilakukan teman satu sama lain, balas Leon sambil tersenyum. Ya, kamu benar. Kami berteman, kata Sally gembira setelah beberapa saat tertegun. Dia menjual villa dan batu giok kepada Leon dengan harga diskon karena dia ingin dekat dengan Leon. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menjadi sahabat Leon bisa membantu keluar dari kekacauan yang dia alami saat ini. Jika bukan karena Leon, bisnisnya dan keluarganya akan kacau balau. Tuan Wolf, Anda memiliki tingkat kekuatan yang luar biasa tinggi di usia Anda. Jika saya tidak salah, saya rasa Anda pastilah keturunan langsung dari keluarga besar di wilayah barat, tebak Sally. Karena tidak ada pergerakan energi sejati pada Leon, Sally tidak tahu seberapa tinggi tingkat kekuatan Leon. Fakta bahwa Leon dapat dengan mudah mengalahkan Marvin dan para penjaga membuktikan bahwa tingkat kekuatan Leon setidaknya harus mencapai tingkat kaisar tingkat lanjut atau lebih tinggi. Dengan bakat alami Leon dalam seni bela diri, ia bisa menduduki peringkat teratas generasi muda terkuat di Sky County. Dari sana, Sally berasumsi bahwa Leon adalah keturunan langsung dari keluarga besar atau anak ajaib dengan bakat alami.
Oleh karena itu, dia terkesan dengan identitas dan kekuatan Leon. Tidak, saya bukan dari keluarga besar manapun di wilayah barat. Saya beruntung mendapat beberapa kesempatan, jelas Leon singkat sambil tersenyum sambil menenangkan kepala. Kamu bukan. Sally cukup kecewa ketika dia mengetahui hal itu. Meskipun demikian, Leon memiliki masa depan yang cerah karena usia dan tingkat kekuatannya. Entah dia berasal dari keluarga besar atau tidak, dia adalah anak ajaib dengan bakat luar biasa. Sally yakin dia benar-benar berteman dengan Leon dan itu akan membawa banyak manfaat bagi dirinya dan keluarganya di masa depan. Dengan mengingat hal itu, dia tidak lagi merasa kecewa dan membuangnya dari pikirannya. Sial, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia ini? Lucuyan memenuhi dirinya sendiri sambil menatap Leon dengan mata ketakutan. Setelah menyaksikan bagaimana Leon mengalahkan Marvin dan para pengawalnya, dia tahu betapa kuatnya. Dari sikapnya yang angkuh dan angkuh pada Leon, kini ia sedikit takut pada Leon dan tak berani lagi menantang Leon seperti dulu. Saya harap Anda dapat membantu saya menginstal. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, pinta Leon dan perpisahannya. Pandangan Lucian terhadapnya sama sekali tidak mengganggunya. Oke, selamat tinggal, Tuan Wolf, kata Sally dan berjalan bersama Leon ke pintu. Setelah itu, Leon, Cynthia, dan yang lainnya meninggalkan toko dan kembali ke villa. Bab 3063. Bab 3063. Setelah Leon dan yang lainnya meninggalkan toko, Sally dan Lucian kembali ke kantor mereka untuk mengurus perlengkapan baru. Pekerjaan mereka baru selesai pada malam hari. Kemudian mereka kembali ke istana. Sementara itu, Penatua Summers, 5 penatua, dan anggota keluarga inti musim panas sedang duduk di ruang tamu untuk membahas perkembangan bisnis keluarga di masa depan. Ketika Sally dan Lucian tiba, mereka langsung menuju ruang tamu untuk melaporkan tentang pemasok baru yang mereka temukan. Hai, kakek, paman, sapa Sally. Tuan Summers, Lucian juga menyapa pemimpin keluarga yang merupakan kakek Sally. Sally adalah cucu dari pemimpin keluarga, Keith Summers. Dia juga satu-satunya cucu dari keluarga utama. Terkadang, Sally menyebut Lucian sebagai sepupunya tetapi Lucian bukanlah keturunan Keith. Kenyataannya, dia adalah cucu dari tetua agung keluarga tersebut. Oleh karena itu, dia adalah kerabat jauh dan bukan kerabat dekat Sally. Itulah alasan mengapa dia harus mendengarkan Sally meskipun dia sangat tidak menyukai Leon. Sally, Lucian, kalian sudah di sini. Ayo duduk. Kudengar Marvin dan anak buahnya mencari masalah sore ini. Apa yang terjadi? Keith bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia menyerahkan bisnisnya kepada Sally, ia khawatir ketika mengetahui Marvin mencoba menipu Sally. Manajer dan penjaga secara singkat melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Namun, dia tidak mengetahui detailnya. Kakek, Marvin datang. Sally kemudian menceritakan seluruh kejadian itu padanya. Apa, Marvin itu? Betapa jahatnya dia. Keith dan para tetua terkejut saat mengetahui detail kejadian tersebut. Rencana keji dan jahat Marvin akan menghancurkan bisnis mereka jika ia berhasil. Untungnya, selalu ada jalan keluar. Menurut kata Sally, seorang pemuda bernama Leon mengungkap Marvin dan mengalahkan Marvin dan pengawalnya. Atau Sally akan jatuh ke dalam perangkap dan membawa kekacauan pada bisnis keluarga mereka. Sally, di mana Leon sekarang? Setelah apa yang dia lakukan untuk keluarga kita, kita harus berterima kasih padanya. Kenapa kamu tidak mengundangnya ke sini agar aku sendiri yang bisa berterima kasih padanya? Keith berpikir dan berkata, sebagai orang yang bersyukur, Keith percaya bahwa penting untuk menghargai ketika seseorang menunjukkan kebaikan kepada Anda. Meskipun dia tidak tahu siapa Leon, dia berterima kasih kepada Leon yang mengungkap Marvin dan membantu mereka menghindari bencana bisnis. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk mengundang Leon untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sendiri. Sesuatu yang dilakukan siapapun untuk menunjukkan sopan santun dan sopan santun. Oke, aku akan bertemu besok pagi, jawab Sally. Setelah kejadian tersebut, Sally dan Lucian harus menyediakan pasokan baru. Oleh karena itu,
dia tidak punya waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Leon saat itu. Sekarang setelah Keith mengingatkannya, dia menyadari bahwa dia tidak sopan. Untungnya, Keith mengusulkan untuk mengundang Leon besok. Sally akan memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Leon. Selain itu, dia bersiap untuk mengundang Leon sendiri untuk pergi ke villa besok. Itu akan menunjukkan ketulusannya dibandingkan mengundang Leon melalui panggilan telepon. Bab 3064. Bab 3064. Keith, masih terlalu dini untuk berterima kasih pada Tuan Wolf, salah satu tetua, Otto, yang berada di sebelah Keith menghela napas sambil mengerutkan kening. Terlalu dini. Apa maksudmu, Otto? Keith membutuhkan klarifikasi. Keith, jujur saja, Norton adalah pesaing bisnis terbesar kami. Mereka bukan orang baik. Tuan Wolf tidak hanya mengungkap rencana Marvin Norton, tapi dia juga melukainya. Dia mempermalukan keluarga Norton. Jika tebakanku benar, keluarga Norton tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oh, Keith dan Sally kehilangan kata-kata. Apa yang dikatakan Otto sangat masuk akal. Summers dan Nortons adalah rivalnya. Selama 2 tahun terakhir, Norton terus-menerus berusaha menjatuhkan Summers. Leon merusak rencana mereka dan bahkan melukai Marvin dalam prosesnya. Bagaimana keluarga Norton bisa dengan mudah membiarkan masalah ini berlalu? Yah, tidak masalah. Marvin Norton mencoba membujuk Sally. Mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak punya siapa-siapa selain diri mereka sendiri untuk disalahkan. Jika Norton tidak membiarkan hal ini terjadi, kami akan melawan. Kata Keith dingin. Sejak orang tua Sally dan saudara laki-lakinya meninggal dalam kecelakaan, keluarga Norton memanfaatkan Summers yang tidak memiliki ahli waris untuk terus-menerus mengganggu mereka. Musim panas sudah muak. Jika Norton tidak membiarkan masalah ini berlalu, musim panas siap bertarung. Mereka akan memberitahu keluarga Norton bahwa musim panas tidak akan mudah diganggu. Keith benar. Meskipun Norton mendapat dukungan dari bos pusat, kami mendapat dukungan dari Johnson. Jika Norton ingin melawan kita secara langsung, mereka bukan tandingan kita. Semua tetua lainnya ikut serta. Keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah berbeda dengan 4 wilayah lainnya. Kehidupan keluarga di 4 wilayah lainnya yang relatif damai. Mereka tetap pada jalur mereka dan menegakkan aturan mereka sendiri. Mereka tidak ada secara keseluruhan satu sama lain. Persaingan antara keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah jauh lebih ketat. Keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga seperti Norton biasanya harus bergantung pada keluarga yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Keluarga yang diandalkan oleh keluarga Norton adalah bos pusat dan Mika. Setiap tahun, keluarga Norton akan menawarkan kepada keluarga Mika sebagian dari keuntungan bisnis mereka sebagai imbalan atas perlindungan dan dukungan. Demikian pula, Summers mengandalkan Johnsons. Mereka akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari mereka. Justru karena alasan inilah Summers dan Norton sama kuatnya. Mereka berdua memiliki keluarga yang lebih kuat dan mendukung mereka sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Itulah sebabnya satu-satunya hal yang dilakukan keluarga Norton selama 2 tahun terakhir adalah mencoba menghancurkan bisnis keluarga Summers. Mereka ingin menjatuhkan Summers dan membuat mereka bangkrut. Namun, Norton tidak pernah menggunakan kekuatan pada kursus musim panas. Musim panas kurang lebih sama kuatnya dengan Norton. Jika Norton melawan Summers dengan kekuatan, mereka mungkin tidak akan menang. Bab 3065. Bab 3065. Tuan, tepat ketika Keith dan para tetua sedang membicarakan masalah keluarga Norton, salah satu keturunan jaminan mereka masuk dengan ekspresi bingung. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya baru saja menerima kabar bahwa Norton telah mengumpulkan banyak petarung. Mereka akan datang sekarang. Keturunan agunan melaporkan. Apa? Keith dan yang lainnya terkejut. Beberapa melompat bahkan berdiri. Setelah penilaian Otto, meskipun mereka mengakui bahwa Norton tidak akan menyerah begitu saja, mereka masih terkejut mendengar bahwa Norton datang membawa pesawat tempur. Itu buruk. Tuan Serigala sedang dalam masalah. Sally tampak terkejut. Dia tahu bahwa Norton berada di level yang sama dengan Summers.
Mereka berdua adalah keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga. Kekuatan mereka kurang lebih sama. Dalam keadaan biasa, Norton tidak akan menggunakan kekerasan di Summers, untuk mencegah mereka mengalami kerugian yang tidak perlu. Orang-orang Norton bertindak di luar kebiasaan, memimpin sekelompok besar pejuang ke arah mereka. Tidak perlu berpikir keras untuk mengetahui bahwa Norton akan datang untuk Leon. Bagaimanapun, orang yang menyakiti Marvin adalah Leon. Bukan dia atau Lucian. Selain itu, keluarga Norton tidak mengetahui siapa Leon. Jika mereka ingin membalas dendam padanya, tentu saja mereka harus memulai dari musim panas. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sally bertanya pada Keith dengan cemas. Dia sangat bingung. Kami akan bertahan. Mereka hanyalah orang-orang Norton. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kami. Keith bersinar. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sally, ini lebih mendesak. Keselamatan Tuan Wolf lebih penting saat ini. Mengapa kamu tidak mengajak tetua keempat dan tetua kelima untuk mencari Tuan Wolf? Ceritakan padanya tentang Norton. Lalu, lindungi dia dan antar dia keluar dari sana, wilayah ini. Suruh dia pergi ke suatu tempat dan bersembunyi. Ketika Sally berkenalan tentang Leon yang memukuli Marvin, dia juga mengetahui bagaimana Sally bisa mengenal Leon. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Sally menjual villa di Pearl Garden Estate kepada Leon. Leon saat ini tinggal di sana. Pearl Garden Estate tidak jauh dari mereka. Keluarga Norton adalah saingan terbesar keluarga Summers dalam bisnis. Mereka sangat mengenal satu sama lain. Jika Norton ingin melawan Leon, mereka dapat dengan mudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mencari tahu di mana Leon tinggal bukanlah hal yang menantang. Untuk mencegah para Norton menyerang Leon, Keith berencana meminta Sally dan dua tetua lainnya untuk mengawal Leon keluar dari wilayah ini ke tempat yang lebih aman. Begitu Leon bersembunyi dan orang-orang Norton tidak dapat ditempatkan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saat itu mereka tidak punya pilihan selain membiarkan masalah ini berlalu. Semuanya akan terpecahkan. Oke, jawab Sally. Dia segera mengerti apa yang Keith rencanakan. Sebelum keluarga Norton tiba, dia segera meninggalkan musim panas bersama dua tetua lainnya ke Pearl Garden Estate untuk memperingatkan Leon. Bab 3066. Bab 3066. Setelah Sally dan kedua sesepuh pergi, Keith berkata kepada penatua lainnya, Clifford, pergilah sekarang ke keluarga Johnson. Beritahu mereka tentang orang-orang Norton yang menyerang kita. Lihat apakah mereka dapat mengirimkan dukungan untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. Mereka bersaing dengan Norton. Keith tidak takut pada mereka. Satu-satunya masalah adalah Norton didukung oleh bos pusat dan Mika. Fakta bahwa Norton mengumpulkan sekelompok petarung untuk menyerang mereka berarti kemungkinan besar mereka mendapat dukungan dari Mika. Atau lebih buruk lagi, mereka bisa saja menggunakan Mika sebagai alasan untuk menyerang mereka. Bangsa Mika jauh lebih kaya dan berkuasa dibandingkan mereka. Mereka hampir tidak bisa bersaing dengan mereka. Untuk berjaga-jaga, Keith bersiap meminta dukungan keluarga Johnson dan meminta mereka ikut campur dalam masalah ini. Ini untuk menjamin keamanan musim panas. Oke, Clifford, tetua ketiga, mengunci dan memindahkan pergi mencari keluarga Johnson. Baiklah, kumpulkan keturunan kita yang tersisa dan bersiap untuk melawan Norton. Keith memerintahkan anggota inti keluarga lainnya. Mereka semua berangkat untuk menelepon Norton. Di Villa Pearl Garden Estate, ketika Sally dan kedua sesepuh tiba, mereka bertemu Leon, Cynthia, dan beberapa orang lainnya di ruang tamu. Nona Summers, apa yang membawamu kemari? Leon sedikit terkejut melihat Sally. Tuan Wolf, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bangsa Norton telah mengumpulkan sekelompok prajurit, dan mereka sedang menyerang musim panas sekarang. Tujuan utama mereka kemungkinan besar adalah membalas dendam pada Anda. Sally tampak muram. Apa, orang-orang Norton ingin menyerangku? Betapa bodohnya mereka. Leon tertawa marah. Marvin gagal dalam rencana untuk memanggil Sally. Kemudian, dia menyerang Leon terlebih dahulu, itulah sebabnya dia terluka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Marvin berakhir seperti itu semua adalah ulahnya.
Leon hanya menyakiti Marvin dan tidak membunuhnya. Itu adalah dia yang menunjukkan belas kasihan kepada Norton. Namun, mereka menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang musim panas. Mereka benar-benar pengganggu. Meskipun Leon biasanya pemarah, dia marah dengan perilaku keluarga Norton. Tuan Wolf, tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Anda harus pergi bersama Nona Sir dan yang lainnya sebelum mereka tiba. Temukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan bersembunyi untuk saat ini. Sally mengatakan apa yang diperintahkan Keith padanya. Sembunyikan. Tidak perlu. Nona Summers. Jangan khawatir. Norton bukan apa-apa yang cocok. Aku tidak perlu bersembunyi. Leon berkata sambil mencibir. Memang itulah faktanya. Dia berada di negara semi-sane. Norton yang lemah tidak cukup kuat untuk dia bersembunyi. Apa, Sally? Ketika mereka mengetahui bahwa Norton mendatangi mereka, Keith dan pikiran pertamanya adalah melindungi Leon, karena Leon adalah penyelamat mereka. Summers harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Leon sehingga dia bisa melarikan diri dan bersembunyi tepat waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon tidak berencana bersembunyi sama sekali. Ini membuatnya panjang. Bab 3067. Bab 3067. Tuan Serigala, ini bukan waktunya untuk gegabah. Meskipun tingkat kekuatanmu tidak terlalu rendah, para Norton memiliki banyak petarung. Mereka semua berada di negara kaisar tingkat lanjut atau negara kaisar puncak. Beberapa di antaranya bahkan berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Anda benar-benar harus bersembunyi. Lebih baik berhati-hati. Sally mencoba membujuk Leon. Setelah menyaksikan pertarungan antara Leon dan Marvin, ia menyadari bahwa Leon memang cukup kuat. Tingkat kekuatan mungkin adalah negara kaisar tingkat lanjut atau lebih. Namun, kekuatan keseluruhan dari banyak keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah jauh lebih kuat dibandingkan 4 wilayah lainnya. Keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga seperti Summers atau Norton sama kuatnya dengan keluarga seni bela diri kuno tingkat kedua di wilayah lain. Banyak dari mereka di musim panas atau Norton berada di negara kaisar tingkat lanjut atau lebih jauh lagi. Beberapa bahkan berada di negara semi-mahakuasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan lawan Leon. Sally tidak menyangka bahwa Leon memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kelompok petarung dari Norton. Ini tidak praktis. Jadi, apa? Mereka hanyalah sekelompok seniman bela diri negara semi-mahakuasa yang lemah. Itu bukan sesuatu yang mengesankan. Leon mencibir dengan nada tegas. Sally tercengang melihat sikap Leon yang berisi para pejuang negara semi-mahakuasa. Dia tidak bisa mendengarkannya. Di dunianya, seniman bela diri negara semi-mahakuasa sangatlah kuat. Dia tidak bisa membayangkan di mana Leon punya nyali untuk meremehkan mereka. Nak, kamu terlalu sombong. Apa kamu tidak tahu seberapa kuat seorang pejuang negara semi-mahakuasa? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh anak muda sepertimu. Kedua tetua musim panas juga tidak senang. Mereka menganggap Leon terlalu sombong. Mungkin bukan itu masalahnya. Leon tidak ingin berdebat dengan mereka. Dia menatap lurus ke arah Sally. Nona Summers, akulah yang menyakiti Marvin Norton. Keluarga Norton datang ke Summers karena mereka ingin membalas dendam padaku. Bagaimanapun, karena masalah ini dimulai dariku, aku akan menanganinya. Bawa saja aku ke Summers. Aku akan berpisah dengan Norton. Leon berkata dengan percaya diri. Tidak. Sally terkekeh, langsung menolak lamaran Leon. Leon masih terlalu muda. Dalam pikirannya, dia tidak mungkin mampu melawan begitu banyak orang. Dia tidak akan membiarkan Leon mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tuan Wolf para Norton memiliki bos pusat dan para Mika yang mendukung mereka. Fakta bahwa para Norton akan menyerang kami secara terbuka berarti mereka sudah mendapat dukungan dari para Micah. Mereka bahkan mungkin mendapatkannya. Pejuang dari Micah jika aku mengambil alihmu, ini tidak ada bedanya dengan mengirimmu ke kematianmu. Sally mencoba membujuk Leon. Dia bahkan mengungkit-ungkit bos pusat dan para Mika sehingga Leon yang sombong akan memahami situasi dan mundur. Apa? Keluarga kecil Norton mendapat dukungan dari bos pusat dan Micah. Leon terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Norton akan memiliki keluarga besar yang mendukung mereka.
Bab 3068. Bab 3068. Ya, Tuan Wolf, keluarga Micha adalah salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah tengah. Mereka memiliki banyak seniman bela diri di negara yang maha kuasa. Banyak dari mereka adalah negara maha kuasa tingkat lanjut atau negara maha kuasa puncak. Jika kamu memilih untuk menghadapi Norton secara langsung, itu berarti kamu juga akan melawan Mika. Itu hanya akan menjadi kematian bagimu. Itulah sebabnya kamu harus lari dan bersembunyi. Ini pilihan terbaik. Melihat betapa terkejutnya Leon, Sally mengira dia dikejutkan oleh bos pusat para Micha. Dia mengambil keuntungan dari itu dan mencoba membujuknya untuk melarikan diri sekali lagi, berharap Leon akan menyerah melawan Norton dan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, apa yang dikatakan Leon selanjutnya membuatnya benar-benar lambat. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya mencoba mencari waktu untuk bertemu dengan bos pusat dan para Micha. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang mencari saya. Alam semesta membantu saya. Leon sangat senang. Alasan dia berada di wilayah tengah adalah untuk membuka pasar di sana dan membangun cabang grup Shinshin dan grup Elegante. Alasan lainnya adalah untuk mencari Brahma. Dia akan mencari Brahma dan membalas dendam Rene. Namun, wilayah tengah adalah tempat yang sangat luas, belum lagi betapa licik dan jahatnya Brahma. Dia hebat dalam menutupi jejaknya. Mencari Brahma di wilayah tengah seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Untungnya, setelah beberapa ronde terjadi dengan bos selatan dan penjahat lainnya, dia menyadari sesuatu. 8 penjahat dalam daftar penjahat biasanya bersembunyi di wilayah abu-abu dunia gangster untuk menghindari penangkapan oleh Korps Naga. Mereka terkait erat dengan kekuatan di dunia gangster. Bos pusat adalah penguasa wilayah tengah. Dia mengawasi banyak kekuatan. Jika tebakan Leon benar, bos pusat pasti mengetahui 1 atau 2 hal tentang keberadaan Brahma. Bos pusat adalah tokoh penting. Dia bisa memastikan ketertiban di dunia gangster. Di sisi lain, Korps Naga di wilayah tengah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan stabilitas dunia persilatan. Tentu saja, mereka tidak akan berani menyerang bos pusat dengan mudah. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menyelidiki Brahma melalui bos pusat. Leon berbeda. Dia adalah anggota eksternal dari Korps Naga wilayah selatan. Dia memiliki lebih sedikit birokrasi yang mengikatnya. Itulah alasannya ketika dia tiba di wilayah tengah 2 hari yang lalu, dia mempertimbangkan bahwa setelah dia menetap dan mendapatkan perolehan batu giok tersebut, dia akan membawa Mason ke dunia gangster atau pasar gelap untuk melihat apakah dia punya kesempatan untuk melakukannya, menghubungi bos pusat atau para Mika dan mencari tahu tentang Brahma melalui mereka. Alam semesta membantu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan datang mencarinya bahkan sebelum dia menemukan mereka. Inilah yang dia inginkan jika dia bisa menghubungi bos pusat dan Micha melalui Norton, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Apakah kamu ingin bertemu dengan bos pusat dan para Mika? Apa aku salah dengar? Sally benar-benar tercengang. Dia sengaja menyebut bos pusat dan Mika agar Leon mundur. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga ingin bertemu dengan mereka. Dia terdengar seperti dia tidak takut sama sekali. Ini luar biasa. Dia sangat tercengang. Bahkan para tetua di sebelahnya benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan Leon. Bab 3069. Bab 3069. Bung, jaga lidahmu. Bos pusat adalah salah satu tokoh kita yang paling berkuasa di wilayah tengah. Tidak ada yang berani menyerang dia dan para Mika. Sebaiknya kamu memperhatikan apa yang kamu katakan tentang bos pusat. Jika para Mika mendengarnya, mereka akan menyusahkanmu. Para tetua dengan cepat mengingatkan Leon untuk tidak terlalu sombong. Lihat betapa ketakutannya kalian berdua. Itu hanya bos pusat. Kamu dan Summers mungkin takut padanya dan para Micha, tapi Leon tidak. Cynthia dan Ruth tidak bisa lagi duduk dan menyaksikan Sally dan para sesepuh terus-menerus meningkatkan kemampuan Leon. Mereka membela Leon. Mereka tahu banyak tentang kekuatan Leon. Sebelumnya, bahkan pemimpin 8 penjahat, Brahma, kalah dari Leon. Dia memukul dengan sangat parah hingga dia harus melarikan diri. Tidak hanya itu,
Bos Selatan dan Tombak serta Bos Barat dan Vermeer semuanya kalah dari Leon. Leon sangat kuat sehingga mereka tidak mengira dia akan kalah dari Bos Pusat. Pada saat yang sama, mereka mengira Bos Pusat dan Micah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Leon. Burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Ketiganya telah kehilangan akal sehatnya. Para tetua memandang mereka dengan tidak percaya. Mereka bisa mengerti jika Leon adalah seorang pemuda arogan yang meremehkan keluarga Norton. Namun, Leon dan kedua wanita itu memandang rendah Bos Pusat dan para Micah. Ini tidak masuk akal. Mereka tidak mengerti dari mana mereka menemukan keberanian untuk melakukannya. Mereka menduga Leon mungkin terlalu sombong, dan dia sedang pamer. Selain itu, mereka tidak dapat memberikan alasan apapun. Nona Summer, waktunya hampir habis. Tolong bawa aku ke rumahmu. Biarkan aku menangani keluarga Norton. Jika kamu tidak ingin membawaku ke sana, aku akan pergi ke sana sendiri. Leon tidak akrab dengan Istana Summers. Dia belum pernah ke sana sebelumnya, tapi dia tahu bahwa area di sekitar Pearl Garden Estate adalah milik Summers, karena lokasinya tidak jauh. Jika Sally berjanji untuk tidak membawa ke sana, dia bisa saja bertanya kepada siapapun di jalan. Kemungkinan besar dia akan menemukan Istana Summers dengan mudah. Sally ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Leon menyelamatkan bisnis mereka. Dia berterima kasih padanya. Tentu saja, dia tidak ingin membawa menuju kematian. Masalahnya adalah dia tidak mungkin membatasi Leon. Jika dia tidak setuju dengannya, dia bisa pergi ke sana sendirian. Dia merasa berkonflik dan tidak berdaya. Sally, karena dia setuju melawan Norton, kita bawa saja dia ke sana. Kita sudah mengatakan apa yang harus kita katakan. Jika dia masih ingin melakukannya, kita tidak bisa mengendalikannya. Cecil, si tetua kelima, berkata dengan agak marah. Dia marah dengan kesombongan Leon. Ya, Sally, jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Keluarga Norton pasti mendapat dukungan dari keluarga Micah. Itulah alasan mereka terang-terangan menyerang kita. Jika tebakanku benar, Keith pasti sudah meminta keluarga Johnson untuk membantu kita. Dengan bantuan mereka, meskipun Tuan Wolf pergi ke sana, itu akan baik-baik saja. Dia tidak akan terluka. Ansel, tetua keempat, menimpali. Kamu benar. Sally setuju dengan para tetua. Keluarga Johnson sangat kuat di wilayah tengah. Dengan bantuan mereka, seharusnya tidak ada banyak masalah. Bahkan jika dia mengambil alih Leon, dia tidak akan terluka. Dia tidak perlu khawatir. Dia tiba-tiba merasa lebih lega. Baiklah kalau begitu, Pak Wolf, saya akan mengantarmu ke sana tapi aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati. Jangan mencoba menjadi pahlawan, Sally memperingatkan. Aku mengerti, jawab Leon acuh tak acuh. Dengan Sally memimpin, mereka pergi dan menuju ke rumah musim panas. Bab 3070. Bab 3070. Di luar, Istana Summers. Ketika Clarence Norton, kepala Norton, tiba bersama kelompok petarung, Keith, keturunan Summers, dan para petarung sudah menunggu mereka. Norton berhenti sekitar 20 meter dari mereka. Mereka berada di kebuntuan. Clarence tidak hanya memimpin lebih dari 30 petarung elit, namun ia juga membawa serta korbannya, Marvin. Marvin terluka parah oleh Leon saat perburuan harta karun. Dia berada di kursi roda dengan gips di lengan yang patah. Dia juga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Dia tampak tertidur. Clarence, ada peraturannya. Kita hanyalah pesaing bisnis. Jika kamu mempunyai masalah dengan hal itu, kita akan menyelesaikannya dalam bisnis. Namun, sekarang kamu melanggar peraturan. Kamu memimpin sekelompok besar orang untuk memenuhi Istana Summers. Bagaimana kamu menjelaskan dirimu sendiri? Keith membentak Clarence dengan marah. Keith, cucumu bersekongkol dengan seorang bajingan. Dia menyakiti cucuku, Marvin. Dia kejam. Aku hanya membawa laki-laki ke sini untuk membantu cucuku mencari keadilan. Musim panas harus memberiku jawaban yang memuaskan sebelum aku pergi. Clarence mencibir dengan dominan. Ia tahu bahwa orang yang menyakiti Marvin adalah Leon. Itu tidak ada hubungannya dengan Sally,
tapi dia memanfaatkan situasi tersebut dengan melibatkan Sally sehingga dia bisa menjatuhkan Summers. Dengan begitu, dia bisa menghentikan upaya Summers untuk menghindari tanggung jawab. Kamu ingin mencari keadilan, Clarence, kamulah yang pertama-tama salah. Marvin mencoba memanggil Sally. Setelah semuanya menjadi buruk, dia tidak hanya berhenti, tetapi dia bahkan mencoba menindas Tuan Wolf dengan kekuatan. Bahkan jika dia disakiti oleh Tuan Wolf, dialah yang menyebabkannya sendiri. Dia tidak punya orang lain untuk disalahkan. Kate awalnya berpikir bahwa orang-orang Norton menyerang mereka hanya karena mereka ingin membalas dendam pada Leon. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Clarence tidak hanya berusaha membalas dendam pada Leon tetapi juga melibatkan Sally. Dia menuduh Sally bergabung dengan Leon untuk menyakiti Marvin, menjadikan Marvin sebagai korban. Betapa hinanya. Tentu saja Kate paham akan hal itu. Clarence hanya berusaha mencari alasan untuk mewujudkan Summers. Ini adalah taktik umum yang digunakan di kalangan keluarga seni bela diri kuno. Dia sama sekali tidak terkejut. Kate, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hanya tahu bahwa Sally bersekongkol dengan Marvin dengan bajingan itu. Mereka mematahkan lengan Marvin dan memukulinya dengan kejam. Mereka bertindak terlalu jauh. Jika Anda tahu lebih baik, Anda akan segera menyerahkan bajingan itu kepada kami. Jika tidak, Anda sendirilah yang harus disalahkan. Clarence mengancam.